Selamat datang kembali di saluran kami, sumber utama Anda untuk segala hal yang berkaitan dengan dunia hewan. Hari ini, kita menyelami dunia aksolotl yang unik dan menakjubkan. Bersiaplah untuk menjelajahi kehidupan makhluk luar biasa yang menentang norma perkembangan amfibi. Informasi dasar. Nama ilmiah aksolotl adalah Ambystoma mexicanum. Umumnya dikenal sebagai ikan berjalan Meksiko. Makhluk ini sebenarnya bukan ikan melainkan amfibi. Ia termasuk dalam kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Amphibia, ordo Urodela, famili Ambystomatidae, genus Ambystoma, dan spesies A. mexicanum. Secara fisik, aksolotl terkenal karena insang luarnya, yaitu pelengkap berbulu yang menonjol dari belakang kepalanya. Insang ini, bersama dengan kepalanya yang lebar, datar, dan mata tanpa kelopak, memberikan penampilan khas pada aksolotl. Tidak seperti kebanyakan amfibi, aksolotl tetap dalam bentuk larva sepanjang hidupnya, sebuah fenomena yang dikenal sebagai neoteny. Selain penampilannya yang unik, kulit aksolotl bisa memiliki berbagai macam warna, antara lain coklat, hitam, putih, bahkan merah jambu bening. Beberapa aksolotl bersifat leucistik, artinya tidak memiliki pigmentasi dan memiliki warna merah jambu pucat dengan insang merah dan mata hitam. Variasi warna ini sangat umum terjadi pada aksolotl yang diternakan di penangkaran. Selain itu, aksolotl memiliki kemampuan luar biasa untuk meregenerasi tidak hanya anggota badan, tetapi juga sumsum tulang belakang, jantung, dan organ lainnya, menjadikannya subjek penelitian ilmiah yang ekstensif. Habitat dan distribusi. Aksolotl berasal dari Meksiko, khususnya di kompleks Danau Xochimilco dan Chalco di lembah Meksiko. Danau dan kanal ini menyediakan lingkungan sejuk dan dataran tinggi tempat aksolotl tumbuh subur. Habitat alami aksolotl meliputi danau dan kanal air tawar dengan vegetasi melimpah dan persediaan mangsa invertebrata yang stabil. Sayangnya, sebagian besar habitat ini telah hilang akibat urbanisasi, polusi air, dan pengeringan danau. Habitat alami aksolotl, kompleks Danau Xochimilco dan Chalco, pernah menjadi jaringan luas danau dan kanal yang saling berhubungan. Namun, karena urbanisasi dan pengambilan air seiring dengan pertumbuhan populasi di Mexico City, habitat-habitat ini telah menyusut secara signifikan. Habitat yang tersisa kini sebagian besar berupa kanal buatan, yang kualitas airnya sering terganggu oleh polusi dan spesies invasif. Berbagai upaya sedang dilakukan untuk memulihkan habitat-habitat ini, namun tantangannya sangat besar mengingat tekanan perkotaan yang terus berlanjut. Peta wilayah jelajah dapat disertakan untuk menunjukkan secara visual distribusi aksolotl di alam liar, dengan menekankan betapa terbatasnya wilayah jelajah mereka seiring berjalannya waktu. Diet. Aksolotl adalah karnivora dan memiliki makanan bervariasi yang mencakup cacing, serangga, ikan kecil, dan hewan air kecil lainnya. Mereka adalah pemakan oportunis dan akan memakan mangsa apapun yang tersedia. Aksolotl biasanya makan pada malam hari, nokturnal, dan berburu dengan merasakan gerakan di dalam air dengan sistem gurat sisi, yaitu organ sensorik yang mendeteksi getaran. Dalam ekosistem, aksolotl berperan sebagai predator dan mangsa, membantu mengendalikan populasi organisme air kecil dan menyediakan makanan bagi hewan yang lebih besar. Aksolotl memiliki pola makan yang luas yang membantu menjaga keseimbangan ekologi habitatnya. Mereka memakan berbagai organisme air, termasuk moluska, krustasea, larva serangga, dan bahkan ikan kecil. Di penangkaran, aksolotl sering diberi makan cacing, udang air asin, dan pelet yang diformulasikan khusus untuk memastikan mereka menerima semua nutrisi yang diperlukan. Cara makannya melibatkan mekanisme hisap yang cepat, di mana mereka membuka mulutnya dengan cepat untuk menciptakan ruang hampa yang menyedot air dan mangsa. Perilaku dan kebiasaan. Aksolotl pada dasarnya aktif di malam hari, menjadi lebih aktif di malam hari saat berburu makanan. Mereka adalah makhluk soliter, lebih suka hidup sendiri kecuali pada musim kawin. Reproduksi pada aksolotl melibatkan ritual pacaran yang unik di mana pejantan menyimpan spermatofor, yang kemudian diambil betina untuk membuahi sel telurnya secara internal. Aksolotl betina dapat bertelur antara 300 hingga 1000 telur, yang menetas menjadi larva yang menyerupai miniatur dewasa.
umur aksolotl dapat berkisar antara 10 hingga 15 tahun di penangkaran, meskipun mungkin lebih pendek di alam liar karena tekanan lingkungan. Aksolotl adalah makhluk yang menarik tidak hanya karena penampilannya tetapi juga karena perilakunya. Mereka terutama aktif di malam hari, artinya mereka paling aktif di malam hari. Perilaku nokturnal ini membantu mereka menghindari predator dan aktivitas manusia. Aksolotl adalah hewan soliter dan teritorial. Di alam liar, mereka lebih suka bersembunyi di antara tumbuhan air dan di bawah bebatuan pada siang hari, keluar pada malam hari untuk berburu. Secara reproduktif, aksolotl menunjukkan perilaku yang menarik. Selama masa pacaran, pejantan melakukan tarian untuk menarik perhatian betina, yang melibatkan menyenggol dan mengarahkan betina ke atas spermatofor yang disimpan. Setelah dibuahi, betina bertelur secara individual pada tanaman dan substrat lainnya. Telur menetas menjadi larva dalam waktu 2 minggu, dan aksolotl muda menyerupai miniatur aksolotl dewasa. Aksolotl memiliki umur rata-rata 10 hingga 15 tahun di penangkaran, namun di alam liar, umur mereka bisa lebih pendek karena ancaman lingkungan. Mereka menjalani beberapa tahap perkembangan, dari telur, larva, hingga dewasa, meskipun mereka tetap mempertahankan bentuk larva sepanjang hidupnya. Status konservasi. Saat ini, aksolotl terdaftar sebagai sangat terancam punah di daftar merah IUCN. Ancaman utama terhadap spesies ini termasuk perusakan habitat, polusi air, dan masuknya spesies invasif seperti nila dan hinggap, yang memangsa aksolotl muda. Upaya konservasi sedang dilakukan untuk melindungi populasi liar yang tersisa, termasuk pembentukan kawasan lindung dan program penangkaran. Selain itu, undang-undang lokal dan internasional bertujuan untuk melindungi spesies unik ini dari penurunan lebih lanjut. Beberapa organisasi dan inisiatif didedikasikan untuk melestarikan aksolotl. Program konservasi aksolotl di Xochimilco berfokus pada restorasi habitat dan pendidikan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang penderitaan aksolotl. Upaya yang dilakukan meliputi penanaman kembali vegetasi asli, peningkatan kualitas air, dan pengendalian spesies invasif. Selain itu, program pemuliaan di kebun binatang dan akuarium di seluruh dunia berupaya menjaga keragaman genetik dan berpotensi memperkenalkan kembali aksolotl ke habitat aslinya. Interaksi manusia. Aksolotl memiliki kepentingan budaya dan sejarah yang signifikan di Meksiko, yang dikaitkan dengan dewa Aztec Xolotl. Menurut mitologi Aztec, Xolotl berubah menjadi aksolotl untuk menghindari pengorbanan, menyoroti makna mistik makhluk tersebut. Saat ini, aksolotl sangat populer dalam perdagangan hewan peliharaan dan juga digunakan secara luas dalam penelitian ilmiah karena kemampuannya yang luar biasa dalam meregenerasi anggota tubuh, sumsum tulang belakang, jantung, dan organ lainnya. Namun, popularitas aksolotl sebagai hewan peliharaan dan penggunaannya dalam penelitian bukannya tanpa dampak, karena hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang pengumpulan berlebihan dari alam liar dan pertimbangan etika di penangkaran. Selain signifikansi budayanya, aksolotl telah menjadi simbol ketahanan dan kemampuan beradaptasi. Mereka ditampilkan dalam berbagai bentuk media, termasuk sastra, seni, dan video game. Dalam penelitian ilmiah, aksolotl sangat berharga untuk mempelajari pengobatan regeneratif, karena kemampuan mereka untuk menumbuhkan kembali bagian tubuh memberikan wawasan tentang pengobatan potensial untuk cedera dan penyakit pada manusia. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan update terbaru dari Kerajaan Binatang. Hukum dan peraturan perlindungan. Ada beberapa undang-undang lokal, nasional, dan internasional yang bertujuan melindungi aksolotl. Di Meksiko, menangkap atau menyakiti aksolotl liar adalah tindakan ilegal, dan beberapa organisasi konservasi berupaya memulihkan habitat aslinya. Secara internasional, aksolotl dilindungi berdasarkan Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Fauna dan Flora Liar yang Terancam Punah, CITES, yang mengatur perdagangan aksolotl untuk menjamin kelangsungan hidupnya.
Organisasi seperti Komisi Nasional Pengetahuan dan Penggunaan Keanekaragaman Hayati, CONABIO, pemerintah Meksiko terlibat dalam upaya konservasi aksolotl. Organisasi-organisasi ini bekerja dengan komunitas lokal, ilmuwan, dan pembuat kebijakan untuk mengembangkan dan menerapkan strategi perlindungan aksolotl. Kisah suksesnya mencakup pembuatan suaka aksolotl dan penerapan program pendidikan lingkungan di sekolah. Metode berburu dan predator. Di alam liar, aksolotl menghadapi predasi dari burung, ikan besar, dan predator air lainnya. Strategi bertahan hidup utama mereka mencakup kemampuan mereka untuk meregenerasi bagian tubuh yang hilang dan perilaku nokturnal mereka, yang membantu mereka menghindari banyak predator di siang hari. Secara historis, manusia juga berburu aksolotl untuk dijadikan makanan, meskipun praktik ini telah menurun secara signifikan. Meskipun memiliki kemampuan regeneratif, aksolotl rentan terhadap predasi, terutama pada tahap larva. Untuk menghindari predator, mereka sering bersembunyi di antara tumbuhan air dan puing-puing pada siang hari. Ancaman yang disebabkan oleh manusia, seperti perusakan habitat dan polusi, juga berdampak signifikan pada populasi aksolotl. Para pegiat konservasi berupaya mengurangi ancaman-ancaman ini dengan memperbaiki kondisi habitat dan mengendalikan spesies invasif. Fakta menarik tambahan. Salah satu fakta unik tentang aksolotl adalah kemampuan regeneratifnya yang luar biasa, yang menjadikannya subjek yang diminati di bidang pengobatan regeneratif. Para peneliti mempelajari aksolotl untuk memahami bagaimana mereka dapat menumbuhkan kembali seluruh anggota tubuh, dan bahkan sebagian otak dan sumsum tulang belakang mereka, dengan harapan dapat menerapkan pengetahuan ini pada pengobatan manusia. Selain itu, penelitian terbaru mengungkapkan bahwa aksolotl memiliki genom yang besar, yaitu sekitar 10 kali ukuran genom manusia, dan ini mungkin berperan dalam kemampuan regeneratifnya. Fakta menarik lainnya adalah aksolotl dapat mengalami metamorfosis dalam kondisi tertentu, meskipun mereka biasanya tetap dalam bentuk larva. Jika terkena hormon tertentu atau perubahan lingkungan, mereka dapat mengalami metamorfosis dan berkembang menjadi orang dewasa terestrial. Kejadian langka ini menunjukkan kemampuan adaptasi aksolotl yang luar biasa. Di penangkaran, aksolotl dibiarkan untuk menampilkan berbagai warna, termasuk varian albino dan emas. Morf warna ini populer di kalangan pemilik hewan peliharaan dan penggemar akuarium. Namun, perlu diperhatikan bahwa aksolotl hasil penangkaran tidak boleh dilepas liarkan ke alam liar, karena dapat membawa penyakit atau sifat genetik yang dapat berdampak negatif pada populasi liar. Solotl, aksolotl dan agama, Jorge Luis Borges, yang hidup sezaman dengan Julio Cortázar, pernah mengatakan, tidak seorang pun dapat menceritakan kembali alur cerita Cortázar. Setiap cerita terdiri dari kata-kata yang ditentukan dalam urutan yang ditentukan. Jika kita mencoba meringkasnya, kita menyadari bahwa sesuatu yang berharga telah terjadi. Hilang. Pengamatan ini dengan tepat menggambarkan ciri khas tulisan Cortázar, khususnya dalam ceritanya, Axolotl. Setiap kata dalam Axolotl. Axolotl menceritakan kisah seorang pria yang berubah menjadi larva salamander, namun transformasi ini hanyalah permukaannya saja. Kisah ini menggali secara mendalam tema identitas diri, kesadaran, dan fluiditas waktu. Ketika batas antara manusia dan aksolotl menjadi kabur, batas antara kenyataan dan fantasi pun ikut kabur, sehingga pembaca harus menafsirkan pesan yang mendasarinya. Motif yang berulang dalam Axolotl adalah mitologi Aztec. Axolotl terkait dengan dewa Aztec Xolotl, saudara kembar Quetzalcoatl. Xolotl, yang dikaitkan dengan kematian dan dunia bawah, bergema dalam deskripsi cerita tentang wajah batu aksolotl dan mata yang tidak bisa melihat, mengingatkan pada patung Aztec. Referensi narator terhadap aksolotl yang memiliki wajah Aztec kecil berwarna merah muda menggarisbawahi hubungan ini, menunjukkan makna budaya dan mitologi yang lebih dalam. Ceritanya berlatar di Perancis, di mana Cortázar tinggal di pengasingan karena penentangannya terhadap rezim Peron di Argentina. Meskipun jarak fisiknya jauh, Cortázar sangat terlibat dengan politik Amerika Latin, mendukung gerakan revolusioner seperti Revolusi Kuba dan Sandinista di Nicaragua.
Konteks sejarah ini membuka interpretasi terhadap Axolotl sebagai kritik terhadap agama yang terorganisir dan penerapan keyakinan dan moral pada individu. Selama transformasinya, narator mempertanyakan apakah ia memproyeksikan kesadarannya ke Axolotl, mencerminkan bagaimana agama yang terorganisir memproyeksikan keyakinannya kepada para pengikutnya. Pengamatan narator bahwa Axolotl seperti saksi dari sesuatu, dan terkadang menjadi hakim yang buruk, menyoroti sifat menghakimi para dewa baik dalam mitologi Aztec maupun Katolik. Referensi terhadap kanibalisme dan ekaristi menunjukkan kritik terhadap praktik keagamaan dan kekerasan simboliknya. Axolotl, karya Cortázar melampaui narasi sederhana, jalinan mitologi, konteks sejarah, dan tema eksistensial menjadi sebuah cerita yang berlapis-lapis. Buku ini mengundang pembaca untuk menjelajahi kedalamannya, di mana setiap kata dan deskripsi memiliki makna yang signifikan, yang mencerminkan kepiawaian Cortázar dalam bercerita. Terima kasih telah menonton. Jika kamu suka video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.